Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, ini kita saksikan seseorang yang punya dua kepala, punya dua tangan, tapi punya satu kaki. Mereka bisa bergerak, bisa menggerakkan tubuhnya. Karena walaupun cacat tubuhnya seperti ini, prinsip penghantaran impuls sarafnya dari reseptor, otak, efektor itu tidak ada masalah, dia normal. Nah, di sini pada pertemuan kali ini ya, Bapak akan membahas tentang prinsip penghantaran impuls saraf dalam tubuh kita. Dimulai dari rangsang itu ke alat indera kita oleh organ reseptor. Impuls saraf, aliran listrik itu akan dikirim ke otak kita dan sumsum tulang belakang, diolah, lalu impuls saraf dikirim ke ini, ke efektor, ke neuron motorik, ke otot-otot kita. Nah, proses seperti ini itu adalah prinsip penghantaran impuls saraf dalam tubuh kita. Nah, di dalam pembelajaran kali ini Bapak akan membahas materi yang mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa kalian dapat menjelaskan prinsip penghantaran impuls baik melalui neuron dan sinapsis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sistem endokrin, hormon yang ada pada manusia. Itu dua tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya prinsip penghantaran impuls saraf tadi yang Bapak jelaskan itu ada dua. Pertama melalui neuron, melalui sel saraf. Yang kedua melalui sinapsis. Apa itu sinapsis? Ini sinapsis. Sinapsis itu yang menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Itu adalah sinapsis. Kita bahas dari satu persatu. Nah, prinsip penghantaran impuls saraf ya, itu ada dua. Yang pertama prinsip penghantaran impuls yang melalui neuron itu ada dua. Yang pertama polarisasi, ini yang satu. Yang kedua depolarisasi. Apa itu polarisasi? Ketika istirahat ya, bagian luar sistem saraf itu bermuatan positif, bagian dalam bermuatan negatif. Itu ketika tubuh kita istirahat. Kalau depolarisasi, ketika kita menerima rangsang, tubuh bergerak, maka bagian luar ini akan bermuatan negatif. Seperti ini ya, bermuatan negatif, bagian dalam bermuatan positif. Nah, ini namanya depolarisasi ketika tubuh kita bergerak. Ketika diam, polarisasi, luar plus dalam min. Ketika bergerak, luar min dalam plus dalam sel saraf. Nah, di sini bagaimana aliran listrik itu bergerak dari muatan listrik negatif ke muatan listrik positif. Nah, di sini rangsangan ya, impuls ya, itu akan datang ke tubuh kita. Misalnya ada cahaya, itu ada gambar, ada makanan di depan kita. Responnya berupa cahaya, ini rangsangan. Diterima oleh indranya mata, maka diterima neuron sensorik, impuls saraf ya, itu akan dikirim ke pusat otak sini, pusat saraf bisa otak ya, bisa otak ya, bukan otot ya, dan sumsum tulang belakang. Sumsum
tulang belakang. Lalu dikirim ke neuron motorik, ke efektor, ke otot. Misalnya ini otot kaki. Otot. Nah, bagaimana otot akan menggerakkan kaki kita menuju ke mana? Menuju ke tempat yang ada makanannya. Ini proses-proses penghantaran impuls saraf melalui neuron, sehingga anak tadi, dua anak tadi yang kakinya hanya satu pasang itu bisa menggerakkan tubuhnya. Berarti normal untuk prinsip penghantaran impuls sarafnya. Nah, prinsip penghantaran impuls ya, yang sudah Bapak jelaskan itu kalau melalui neuron. Sudah Bapak jelaskan. Lalu bagaimana kalau melalui sinapsis? Sinapsis itu apa? Menghubungkan saraf dengan saraf. Menghubungkan sel saraf. Menghubungkan sel saraf. Nah, menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain, itu sinapsis. Ini yang kita bahas. Nah, di sini ketika impuls ya, impuls ini impuls langsung tadi ya, itu mendekati membran prasinapsis menuju ke sini. Maka akan menyebabkan vesikel-vesikel ini juga menuju ke membran prasinapsis. Itu didorong oleh faktor masuknya ion Ca2+ ke membran prasinapsis. Nah, di sini ketika sudah masuk ke membran prasinapsis, vesikel itu akan menghasilkan zat neurotransmitter. Zat neurotransmitter itu ada 3. Apa saja? Ada asetilkolin. Ini terdapat pada seluruh sinapsis seluruh tubuh. Noradrenalin terdapat pada saraf simpatetik. Serotonin terdapat pada saraf pusat dan otak kita. Nah, di sini ya, zat neurotransmitter tadi akan berdifusi ya, berpindah melalui celah sinapsis. Ini melalui celah sinapsis ya, melalui celah sinapsis ya, ini. Nah, di sini dia akan berikatan dengan ini, zat ini ya, akan berikatan dengan apa? Dengan protein khusus atau reseptor. Akibatnya apa? Impuls akan diteruskan ke sel saraf yang lain. Ini proses prinsip penghantaran impuls melalui sinapsis. Nah, di sini kita sudah membahas 3 sistem koordinasi ya. Yang pertama kita membahas sel saraf. Sudah kita bahas. Yang akan kita bahas itu hormon. Untuk alat indera untuk pertemuan akan datang. Ini hormon. Nah, apa itu hormon? Sebelum bahas kita hormon, kita akan menjelaskan tentang kelenjar pada tubuh manusia. Nah, tubuh manusia itu menghasilkan kelenjar cairan. Bagaimana cara proses pengalirannya? Itu dibagi menjadi 2, ada endokrin, ada eksokrin. Endokrin disebut juga kelenjar buntu. Dialirkan melalui aliran darah, tidak pada saliran tertentu. Nah, ini contohnya hormon. Contohnya hormon. Maaf, ini biru.
Kalau eksokrin itu dialirkan melalui saluran tertentu eksokrin. Ini bedanya antara endokrin eksokrin. Kita di sini akan membahas tentang hormon yang merupakan kelenjar endokrin. Nah, sistem endokrin hormon pada manusia, apa fungsi dari hormon? Fungsi dari hormon itu yang pertama untuk mengatur homeostasis, mengkondisikan agar tubuh kita tetap konstan, seimbang, mengatur pertumbuhan kita, mengatur proses reproduksi yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya mengatur tingkah laku tubuh kita. Nah, di sini ada metabolisme ya, maaf belum saya Bapak tulis. Hormon juga mengatur metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh agar sel-sel tubuh tetap bekerja. Kelenjar endokrin itu ada 8, ada kelenjar hipofisis itu di otak, kelenjar pineal di belakangnya, kelenjar tiroid ada di leher kita, ada pada jakun, lalu di bawahnya ada kelenjar paratiroid, di dada ada kelenjar timus kita, di ginjal ada kelenjar adrenalin kita, di sebelah bawah lambung ada kelenjar pankreas, lalu ada kelenjar kelamin, ini kelenjar kelamin jantan, gonad itu ya bagi wanita, kelenjar gonad sini bagi jantan. Nah, masing-masing kelenjar itu punya fungsi bagi tubuh kita. Itu bisa Anda lihat di LKS halaman 73. Karena waktunya terbatas, tidak mungkin Bapak akan menjelaskan satu per satu. Mari kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ingat, dalam hidup tansah lakonono poso lan tapa rame. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.